Oke, mari kita mengangkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oke, musik. Oke, semua tepuk tangan. Mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan atau foto. Kepada Loshe kami persilakan. Ya anak-anakku, mari semua sikap doa. Kita mau berdoa mulai ibadah kita. Bapak, kami datang bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan memanggil kami masuk dalam ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai selesainya. Kiranya boleh jadi di dalam kehendak Tuhan. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Loshe. Oke, silakan duduk. Oke, kita kembali mengangkat sebuah pujian yaitu kasihnya seperti sungai. Oke, semua duduk tenang. Oke, semua tahu lagunya? Oke. Mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Oke, semua tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti di hatiku mengalir, mengalir di waktu siang, di waktu malam, kasihnya seperti. Oke, silakan bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Ya, kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Oke, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan versi bahasa Indonesia. Kita akan baca bersama-sama. Untuk Mandarin dibacakan oleh Jiu, dan untuk versi bahasa Inggris akan dibacakan oleh Joasim. Ya, ayat hafalan kita terambil dari Roma 15 ayat 12. Ya, sudah ada di slide ya. Dari Roma 15 ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, untuk versi Mandarin saya persilakan Jiu. 罗马书第5章第10节，这就是始终有人娱乐世界是由始终出来的，于是就领导众人，因为众人都犯罪。Romans chapter 5 verse 12. For this reason, as through one man, sin came into the world, and death. Because of sin, and so death came to all men, because all have done evil. Thank you. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Semua duduk tenang. Ya, saya persilahkan kepada Veronica Lausche untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Lausche Amel. Ya, mari kita sikap doa. Kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Tidak ada yang cerita lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan.
Engkau baik buat kami. Terima kasih pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di ibadah KKCF ini. Ini adalah KKCF terakhir di tahun ajaran ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam 1 tahun pelajaran ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan di dalam setiap KKCF boleh menjadi penuntun kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Bapak Ibu guru kami, Tuhan yang senantiasa kiranya memberkati mereka dalam setiap tugas pelayanan mereka. Tuhan yang memberikan terus mereka kesabaran di dalam mendidik, mengajar kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Kalam Kudus ini. Tuhan yang memberkati terus sekolah ini. Tuhan pakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami menghadapi penilaian akhir tahun ajaran ini. Tuhan yang menolong setiap hal yang kami sudah pelajari boleh kami ingat baik dan kami boleh pakai. Kami boleh mengerjakan nanti soal dengan baik. Dan setiap hasilnya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga kiranya yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang ya tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita mengangkat satu pujian, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapak, kembali lagi kami datang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Tolong juga Amel Lause di dalam menyampaikan firman Tuhan boleh berkata-kata sesuai yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya anak-anak, firman Tuhan kita hari ini temanya adalah masuknya dosa ke dalam dunia. Masuknya dosa ke dalam dunia. Lause mau tanya dulu, ada yang bisa jelaskan sama kita sedikit saja? Dosa itu apa? Apa? Oke, dosa itu berbuat jahat. Apa nak? Melakukan yang jahat, mencuri. Ada yang mengatakan mencuri. Apalagi? Memaki. Ada di sini yang biasa memaki. Iya, bunuh diri. Itu semua adalah dosa. Nah, yang kita mau sama-sama pelajari hari ini adalah masuknya dosa ke dalam dunia. Ada yang tahu dosa itu berasal dari mana? Oh, ada yang katakan dari iblis, ada yang katakan keturunan Adam dan Hawa. Dari mana lagi? Dari mana nak? Oh, ada yang juga katakan dari kita sendiri, dari perbuatan kita. Oke. Anak-anakku, ya, ada yang mengatakan asal dosa itu, ada yang bilang dari iblis, ada yang bilang dari perbuatan sendiri, ada yang bilang dari Adam dan Hawa. Nah, satu kebenaran bahwa asal usul dosa menjadi misteri sampai saat ini. Tidak ada yang tahu dari mana pastinya. Tapi yang pasti, yang jelas, yang ada di dalam firman Tuhan adalah dosa dilakukan pertama kali oleh dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa asalnya dari Adam dan Hawa. Itu masih misteri sampai sekarang. Karena firman Tuhan cuma mengatakan bahwa dosa itu pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan kebenaran yang kedua adalah dosa itu masuk bersama dengan ular. Iya, ular dipakai untuk masuknya dosa itu. Coba kita buka di Kejadian pasal 3 ayat 1. Ayo. Kejadian pasal 3 ayat 1 buka. Kita baca sama-sama ya, kalau semua sudah dapat. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, itu adalah satu kebenaran bahwa dosa masuk bersama ular. Jadi kemungkinannya dosa ini sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Ya. Nah, anak-anak, ayo kita baca lagi dari Roma, ayat hafalan kita tadi, Roma pasal 5 ayat 12. Ada yang sudah ingat, sudah hafal tadi? Roma pasal
pasal 5 ayat 12 kita baca ya. Sudah dapat? Langsung minta satu orang bacakan dong. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dengar, perhatikan baik-baik ya kalimatnya. Masuk satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Laushe, ayat ini kok rasanya tidak adil ya? Masa yang lakukan dosa satu orang kita semua jadi berdosa? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Ada loh, saya pernah dengar, ada orang anak Tuhan loh yang mengatakan, masa yang buat dosa Adam dan Hawa saja, kenapa kita semua jadi orang berdosa? Oh pernah? Ternyata ada yang pernah pikirkan seperti itu. Iya. Anak-anakku, misalnya tim sepak bola Indonesia mau bertanding melawan ya, stop. Iya, oke. Misalnya Indonesia, tim sepak bola Indonesia akan bertanding melawan Argentina. Ya, nah, oke. Pada saat bertanding Indonesia, tim sepak bola Indonesia menang. Pasti orang-orang akan bersorak mengatakan Indonesia menang. Iya, pasti orang akan bilang Indonesia menang. Misalnya juga tim paduan suara sekolah Kalam Kudus bertanding dan menang, pasti orang akan bilang sekolah Kalam Kudus menang paduan suara. Iya kan? Bukan hanya orang yang ikut saja yang dikatakan menang, tapi nama sekolah. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah representatif dari manusia atau perwakilan dari seluruh manusia. Adam dan Hawa melakukan dosa, dia adalah mewakili seluruh kita manusia. Sebab itu kita jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa dosa, ada yang pernah berpikir bahwa dosa itu dari Allah? Tidak. Oke. Dosa itu tidak pernah berasal dari Allah. Tapi ada juga anak Tuhan yang pernah mengatakan demikian. Tuhan ini kayaknya ciptakan dosa deh. Hah? Tadi kita sudah dengarkan nak bahwa asal usulnya tidak dipastikan dengan pasti, tetapi yang pasti sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa masuk melalui ular, dan dosa itu pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itu kebenarannya. Kita tidak tahu bahwa seperti apa, siapa sebenarnya yang buat, siapa, kita tidak tahu. Karena itu tidak ada ditulis di Alkitab. Cuma dikatakan masuk lewat ular dan dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan kita semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi satu hal yang luar biasa, satu anugerah yang luar biasa, bahwa Allah tidak membiarkan kita terus ada di dalam dosa. Tuhan menyiapkan jalan keselamatan, yaitu siapa? Melalui siapa keselamatan?
Tuhan Yesus. Iya. Jadi Allah tidak mau kita binasa di dalam dosa. Karena dosa itu adalah kebinasaan atau maut atau kematian kekal. Tuhan Allah tidak mau kita ada di dalam kematian kekal itu karena itu Ia menyiapkan keselamatan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Semua sudah menerima Kristus secara pribadi? Sudah? Sudah nak? Allah sudah siapkan loh. Kalian sudah terima belum? Sudah? Oke. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau merespon anugerah itu dan kita mau hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Terima kasih untuk hal baru yang Tuhan bukakan buat kami. Terima kasih untuk pemahaman, pengertian yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami boleh menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami bersyukur karena kami tidak selamanya dan terus-menerus ada di dalam kungkungan dosa. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh hidup menyenangkan Tuhan selayaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Ajar kami supaya kami boleh hidup menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kami di mana kami bersekolah, bermain maupun di rumah kami. Tolong kami Tuhan dan kuatkan kami untuk melawan setiap hal yang ada di sekeliling kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus membuat Tuhan bangga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Losi untuk firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah cuma hari ini saja kita lakukan firman Tuhan? Oke, tapi biarlah firman itu kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mau hari esok, lusa dan seterusnya, firman Tuhan itu kita harus lakukan. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Ya, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, namun sebelumnya itu mari kita menyanyi bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Yang sudah ditunjuk tadi untuk bawa persembahan silakan ke depan. Oke, sambil kita menjalankan persembahan kita, mari kita menyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jamu, semuanya menyanyi. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita.
kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya bisa digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, thank you Elsa. Ya, silakan persilakan. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, kita akan menyanyi puji Allah Bapa Putra. Oke, semuanya tenang. Kita masih dalam keadaan ibadah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Oke, kita akan masuk dalam doa berkat. Amelosha, persilakan. Mari anak-anakku semua sikap doa. Sebelum kita kembali ke kelas, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semuanya duduk kembali. Oke, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.